dikit, lolos, lewat. Patung semua jadi patung. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Bu, sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur, ada satu pesantren, namanya Pesantren Anwarul Mustafa, asuhan Habib Jamal bin Thaha Ba'agil. Beliau sering kali datang ke Kebon Jeruk, pernah datang ke Tangerang, apalagi ke Ciledug, sering banget buat ngisi tausiah. Di pesantren beliau ini anak-anak, di pesantren beliau ini saudara-saudariku, kalau masuk bulan Maulid itu santri pada pulang liburan semester 1. Maka pada saat santri pulang, Habib Jamal bilang ini masjid sepi, gak ada yang sholat jamaah, gak ada yang baca wirid. Gimana caranya supaya sholat jamaah tetap jalan, baca wirid tetap ada, tapi santri juga tetap pulang liburan semester 1. Akhirnya beliau inisiatif bikin program pesantren kilat selama 2 minggu agar digantikan dengan santri-santri kilat. Di brosurnya itu ada 2 program, ada senior, ada junior nih anak-anak SD. Senior MTS ke atas, junior bocah-bocah SD segede begini, 8 sampai 12 tahun. Namun di dalam brosur itu tertulis kalau senior ngajinya jelas, ada 3 mata pelajaran. Yang pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga bahasa Arab. Lah yang anak-anak junior ini yang kagak jelas, kagak ada tulisan di situ pelajaran apa yang akan diajarkan. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kiai dari Sidogiri. Dia mau mondokin anaknya pesantren kilat masih SD ke Habib Jamal. Dia bilang, "Beb, ini anak saya masih SD. Yang senior kan pelajarannya jelas, saya mau tahu program anak-anak SD ini, bocah kecil ini diajarin apaan?" Habib Jamal bilang, "Oh Kiai, kalau anak-anak SD itu kita ajarin tiap hari pendekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mau tidur kita ajarin baca salam buat Nabi, bangun tidur kita ajarin baca sholawat buat Nabi, pagi sampai sore kita ajarin cerita-cerita tentang perjuangan Nabi Muhammad." Artinya pendekatan, mengenalin nih bocah-bocah kepada Rasul SAW. Singkat cerita, berjalanlah 2 minggu pesantren kilat. Yang senior pulang duluan karena nggak perlu dijemput, yang junior nunggu orang tuanya pada jemput. Akhirnya sebelum santri-santri junior pulang, Habib Jamal bilang sama santrinya, "Santri, ente pergi ke pasar, ente beli balon, isiin itu balon gas supaya itu balon bisa terbang." Akhirnya Habib Jamal bilang beli balon, ini santri dia datang bawa balon udah diisi gas semua. Dibawa tutup balon turun ke bawah. Karena posisi pondok beliau itu di Kota Batu, di puncaknya Kota Malang, sehingga kontur bangunannya itu naik turun. Asrama putri di bawah, asrama putra di atas. Anak junior pada di bawah, rumah Habib Jamal di atas. Dibawa tuh balon Bu ke bawah. Habib Jamal bilang sama anak-anak SD, "Ayo anak-anak kumpul semua, ambil kertas, ambil pulpen. Habib pengen sebelum kalian pulang masing-masing tulis surat cinta buat Rasulullah SAW. Nanti itu surat kita taruh di dalam balon, kita terbangin, kita kirim ke Madinah supaya dibaca sama Nabi Muhammad SAW." Ya namanya anak bocah ya Bu, dibegoin kan percaya aja gitu. Namanya anak bocah. Tapi Habib Jamal pengen supaya anak-anak ini berkhayal, anak-anak ini berangan-angan seakan-akan mereka bisa berdialog komunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Karena 2 minggu yang didengerin Nabi itu anak-anak kecil, ada yang nulis sambil nangis sedih karena mau pulang surat perpisahan. Ada yang nulis I love you Rasulullah, macam-macam ditulis surat Bapak Ibu. Akhirnya selesai semua ditulis surat, itu balon dilepas bareng-bareng sambil baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai, ini anak junior pada pulang semua. Habib Jamal pulang ke rumahnya, naik ke atas, diikutin sama santri yang beliin balon tadi.
Begitu mau masuk ke dalam rumah, di teras rumah beliau ada pohon mangga. Boleh dilihat sampai sekarang kalau kita ziarah ke pesantren beliau, itu pohon mangga masih ada. Ada pohon mangga, rupanya ada satu balon nyangkut di pohon mangga rumahnya Habib Jamal Ba'agi. Akhirnya penasaran, ini bocah pada nulis apa sih? Gua mau baca nih surat, emang tulisannya apa anak-anak buat Rasulullah? Diambil tuh kertas Bapak Ibu, dilipatkan, dibuka kertasnya, beliau baca. Begitu dibaca itu surat, Galaman netes air mata. Habis netes air mata, santrinya bilang, Bib kenapa Bib? Habib ada apa? Ini Habib Jamal nggak jawab, bukannya dijawab malah makin jadi nangisnya Bapak Ibu. Makin deres tangisan beliau, sampai beliau duduk di kursi depan rumahnya, sambil getar-getar megang kertas, beliau bilang, ente baca aja di surat, ana nggak kuat bacanya. Akhirnya tuh surat dibaca sama santrinya yang beli balon. Gara-gara ini santri baca surat, ini cerita kesebar di mana-mana. Jadi yang nyebarin cerita ini bukan Habib Jamalnya, santri yang baca suratnya itu pada saat itu. Begitu dibaca suratnya itu, ya Allah, luar biasa isinya Bu. Begitu dibaca tuh surat, anak SD masih umur 8 sampai 12 tahun, umur masih kecil begini. Itu anak dia tulis dalam suratnya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama dia kirim salam buat Nabi. Habis dia kirim salam buat Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, selama 2 minggu mereka mengenalkanku tentangmu. Selama 2 minggu mereka menceritakanku tentang dirimu. Dan selama 2 minggu itu pula, setiap malam kau datang di dalam mimpiku. Ya Rasulullah, hari ini aku pulang ke rumah. Nanti kalau aku di rumah, Rasul datang lagi gak dalam mimpi aku? Nanti kalau aku di rumah, Rasul mau masuk lagi gak dalam mimpi aku? Ya Rasul, tolong jangan tinggalin aku ya. Aku senang Nabi datang masuk di dalam mimpi aku. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya Allah, anak kecil Bu, anak kecil cuma 2 minggu belajar Nabi. Mungkin dia cuma kenal bapaknya Abdullah, cuma kenal ibunya Aminah, putrinya Fatimah. Tapi itu mata yang umurnya masih 8 tahun udah bisa memandang wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanyakan sama mata ini, berapa puluh tahun mata ini mengenal Nabi, berapa puluh tahun mata ini hidup, tapi sampai detik ini masih belum dikaruniakan untuk bisa memandang wajah Rasulullah. Kapan mata kita mau melihat Nabi Bu? Kapan telinga kita mau dengar suara jawaban salam dari Nabi? Nggak pengen itu mata ngelihat wajah Nabi. Demi Allah, nanti hari kiamat orang berebut supaya bisa memandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bilang, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka, thumma celaka, thumma celaka, untuk mereka yang tidak diizinkan matanya memandangku kelak di yaumul qiyamah. Maka Ibu, tidakkah kita kangen melihat Nabi? Nggak pengen hidungnya nyium bau harum Nabi? Nggak pengen jari jemarinya bersentuhan dengan jari jemari Rasulullah? Itu tujuan kita hadir maulid Bapak Ibu, supaya mata yang lama kering dari tangisan rindu kepada Muhammad agar kembali menangis dan bisa memandang Muhammad. Tujuan kita hadir maulid, telinga yang sudah lama tidak mendengar nama Muhammad, agar itu telinga mendengar nama Muhammad dan masuk memenuhi hati, sehingga kecintaan begitu luar biasa dari dalam hati bergejolak kepada Muhammad. Kita hadir di sini semua berharap dapat syafaat Nabi. Amin. Seenggaknya nggak bisa ngelihat di dunia sebelum meninggal, Nabi datang dalam mimpi dalam sakaratul maut kita dan membimbing untuk mentalkin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama yuk kita baca sholawat, kita minta sama Allah, kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan hati yang lama mati dari nama Muhammad pulang dari majlis ini, Allah hidupkan nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hati yang gelap di hari ini Allah penuhi dengan cahaya Muhammad. Amin ya Allah. Hati yang kotor dibersihkan dengan berkah Muhammad. Karena tuh anak kecil, saya yakin dia bisa ngelihat Nabi bukan karena banyak belajar biografi Nabi, tapi satu, modalnya hati yang tulus, bersih, punya cinta kepada Rasulullah.
tulus cintanya sama Nabi sehingga Nabi datang dalam mimpinya. Maka bagaimana dengan kita yang hadir maulid ratusan kali, ribuan kali, tapi belum pernah melihat Nabi? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bisa memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kalau ada yang merokok dimatiin, yang selonjoran ibu dibenerin duduknya, karena kita mau doa sama-sama. Kita mau minta kepada Allah dengan keberkahan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo anak-anak itu coba, anak-anak ayo ikut salawat, bantu doain orang tuanya yuk, supaya ibu abahnya, umi abahnya pada panjang umur. Amin. Ayo sini semuanya ikut baca bareng-bareng, semuanya jangan ada yang bercanda. Kita baca salawat sama-sama kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim bi qadri 'azamati dzatikal 'aliyyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahul dhulam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'it thaqalain abil qasim sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik abil qasim sayyidina Muhammad bin Abdillah sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubun inda rabbil mashriqaini wal maghribain ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Nabi salam semuanya ya Rasul alaika lebih keras lagi salam salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya sayyidul mursalin wa ya khataman nabiyyin wa ya man arsalaka Allah rahmatan lil alamin alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul Rasulullah
syafaati kami ya Rasul. Kami mengetuk pintu-Mu ya Rasul. Umat-Mu di hadapan pintu-Mu ya Rasul. Pandang kami ya Rasulullah. Lebih keras lagi semuanya. Allah ya Nabi Rasulullah. Pandang anak-anak kami ya Rasul. Kami titipkan iman dan Islam mereka kepada-Mu ya Habiballah ya Rasulullah. Mengapa Kau izinkan lisan yang kotor ini menyebut nama yang begitu suci? Lisan yang hina ini menyebut nama yang begitu agung. Ya Rasul, maafkan jika kami mencari nama-Mu di hati ini dan terasa hampa. Ya Nabi, maafkan jika kami mencari nama-Mu dan terasa samar di hati ini ya Rasulullah. Habiballah, jika bukan kepada-Mu, kepada siapa umat-Mu memohon syafaat, kepada siapa umat-Mu memohon pertolongan. Maafkan kami yang selalu menganaktirikan nama Muhammad. Maafkan kami yang selalu menomorduakan Muhammad. Kau tidak pernah menomorduakan kami. Kau tidak pernah menganaktirikan kami. Kau selalu jadikan kami prioritas di dalam hidup-Mu ya Rasul. Kau lupakan putra-putrimu, Kau lupakan keluarga-Mu hanya untuk menyebut nama umat Muhammad. Salam alaika salawatun alaika anta syamsun anta badrun anta nur syafaati salat kami, syafaati taubat kami, syafaati air mata kami yang lama tidak menetes karena cinta kepada-Mu ya Rasul. Syafaati kehidupan kami ya Rasul.